Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ita Purnamasari ingin menjelaskan tentang perancangan proses produksi isobutil palmitat dari isobutanol dan asam palmitat yang bekerja sama dengan partner saya Dian Ayu Setianingsih. Sebelumnya kita harus mengetahui isobutil palmitat dengan rumus molekulnya, yaitu C20H40O2, merupakan senyawa organik yang termasuk ke dalam ester asam palmitat. Isobutil palmitat banyak digunakan sebagai pelarut atau solvent untuk industri cat, kosmetik, dan sebagai plasticizer dalam industri plastik. Isobutil palmitat cukup disukai karena bukan merupakan senyawa yang berbahaya. Konsumsi isobutil palmitat diperkirakan akan terus meningkat dalam beberapa tahun mendatang. Oleh karena itu, kebutuhan industri plastik, kosmetik, dan cat ini sehingga memungkinkan didirikan pabrik baru untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun untuk diekspor, mengingat Indonesia cukup strategis dalam hal ini. Pemilihan dari alternatif reaksi yang ada, di sini dibedakan menjadi dua, berdasarkan penggunaan katalisnya. Yang pertama, esterifikasi isobutil palmitat dari asam palmitat dengan isobutanol menggunakan katalis Amberlis 15. Yang kedua, ada reaksi esterifikasi pembentukan isobutil palmitat dari asam palmitat dan isobutanol menggunakan katalis asam sulfat. Dari kedua reaksi ini sebenarnya sama, hanya penggunaan katalisnya saja yang berbeda. Dan di sini sudah setara ya untuk antara komponen karbon, hidrogen, dan oksigennya. Sehingga di sini secara stoikiometrinya dia koefisiennya itu adalah 1:1. Pemilihan proses berdasarkan energi potensialnya. Untuk peninjauan ekonomi yang bertujuan mengetahui keuntungan yang harus diperoleh oleh pabrik dengan kapasitas 1 tahunnya itu 50.000 ton yang sama dengan 50 juta kilogram per tahun. Berikut ini perbandingan harga bahan baku dan harga produknya ditinjau pada tahun 2011 berdasarkan literatur yang ada. Di sini untuk pertama reaksi esterifikasi dengan katalis Amberlis. Bisa diketahui harga bahan per kilogramnya untuk isobutil palmitat ada 23.500 per kilogramnya, untuk asam palmitatnya itu 5.000 per kilogram, isobutanolnya 8.500 per kilogram, dan katalis Amberlis 15 adalah 1.110.000 per kilogram dengan berat molekul yang ada. Di sini adalah perhitungan harga ekonomi potensialnya. Pertama, kita harus mengetahui berapa mol yang terbentuk untuk asam palmitat, untuk isobutil palmitatnya atau produknya. Sudah diketahui bahwa beratnya adalah 50 juta kilogram per tahun. Dengan harga jual per kilogramnya itu kan 23.500, maka bisa dikalikan sehingga didapatkan harga jualnya per tahun itu ternyata didapatkan 1,175 miliar per tahun. Kemudian untuk mencari mol dari isobutil palmitat dengan cara kapasitas per tahunnya tadi dibagi dengan berat massa. Ini berat massa ya, bukan mol, maaf, salah pengetikan. Kemudian kapasitasnya itu kan diminta per tahunnya itu 50 juta kilogram per tahun dibagi dengan berat molekul sehingga didapatkan molnya itu 159.977 kilomol per tahun. Karena perbandingan stoikiometrinya itu 1:1, maka mol reaktan untuk asam palmitatnya juga sama dengan mol produk isobutil palmitat. Kemudian mencari biaya dari asam palmitatnya itu dengan cara mol dari asam palmitat dikalikan dengan harga per kilogramnya dikalikan dengan berat molekulnya. Didapatkan harga bahan asam palmitat atau reaktan asam palmitat sebesar 113.710 miliar per tahunnya. Kemudian tahap yang kedua kita harus mengetahui juga mol dari isobutanol yang sebagai reaktan B-nya. Karena perbandingan stoikiometrinya tadi 1 koefisiennya sehingga sama, molnya di sini adalah
159.977 kmol per tahun. Sehingga didapatkan biaya dari isobutanol sebesar 10.000 miliar 79.900 per tahunnya. Kemudian kita harus juga mengetahui berapa katalis Amberlis biayanya yang harus kita keluarkan untuk proses esterifikasi. Dengan cara kita harus mengetahui fraksi dari kedua reaktan asam palmitat dan isobutanol, kemudian densitas dari asam palmitat dan isobutanol. Kita cari densitas campuran dengan rumus 1 per sigma fraksi campuran per densitas campuran. Didapatkan densitas campurannya 0,822 kg per liter. Untuk mencari volume reaktor, kita bisa menggunakan rumus massa campuran dibagi densitas campuran. Ternyata didapatkan volume reaktor dalam 1 tahunnya itu 125.082.939 liter. Kita mencari massa katalis dengan mengetahui penggunaan katalisnya dalam reaksi esterifikasi itu ternyata 0,01 kg per liter dengan waktu tinggal reaktor 3 jam. Kemudian dengan mencari massa katalis yaitu volume reaktor dalam 1 tahun dikalikan dengan penggunaan katalis dikalikan dengan waktu tinggal reaktor yaitu 3 jam. Sehingga didapatkan massa katalis di sini adalah 4.737.790 kg. Harga katalis Amberlis sehingga massa katalis tersebut dikalikan dengan harga per kilogramnya didapatkan katalis sebesar 52.117.891. Kemudian kita cari potensial ekonominya dengan cara harga produk dikurangi dengan harga bahan baku ditambah harga katalis. Karena harga bahan bakunya tadi ada 2 isobutanol dan asam palmitat, sehingga didapatkan potensial atau harga dari penggunaan untuk yang reaksi esterifikasi dengan katalis Amberlis didapatkan harga ekonomi potensialnya itu sebesar 959 miliar,755. Yang kedua, kita mencari harga ekonomi potensial reaksi esterifikasi berdasarkan katalis asam sulfat. Yang kedua, ini kita bisa tahu harganya sama untuk isobutil palmitatnya, asam palmitatnya, isobutanolnya sama, karena di sini juga pakai literatur yang sama. Yang berbeda adalah penggunaan katalis asam sulfatnya di sini memiliki harga bahannya itu Rp850 per kilogramnya. Sama dengan halnya tadi, dicari dulu mol dari isobutil palmitat, karena sama harganya maka didapatkan dengan nilai 159.977 kmol per tahun. Untuk reaktannya juga sama, biaya reaktan untuk asam palmitatnya di sini 205,113710 miliar per tahunnya. Untuk biaya dari isobutanol juga sama seperti yang tadi, yaitu 10 miliar per tahunnya. Kemudian kita cari hitungan katalis asam sulfatnya yang di sini yang berbeda. Kita harus mengetahui kebutuhan katalis asam sulfat yang digunakan pada reaktor. Ternyata 1,7% dari massa asam sulfatnya. Nah, sehingga massa asam di sini 1,7% dikalikan massa asam sulfatnya, ketemu kebutuhan katalis asam sulfat, ternyata molnya itu 697.473 kmol per tahun. Baru kita cari biaya katalis asam sulfatnya dengan cara mol asam sulfat dikalikan dengan berat molekul dikalikan dengan harga asam sulfat. Didapatkan biaya dari katalis asam sulfat per tahunnya yaitu 58.996.995.935. Kemudian kita cari potensial ekonominya dengan cara harga produk dikurangi harga bahan baku ditambah katalis. Ketemu harga potensial ekonominya itu sebesar 90
90 miliar 166. Nah, karena di sini kita mengetahui bahwa harga ekonomi potensial yang lebih tinggi itu mengarah pada reaksi esterifikasi menggunakan katalis Amberlis daripada menggunakan katalis asam sulfat. Namun, karena suatu kondisi reaksi serta pengaruh dari waktu tinggalnya, sehingga kami memilih menggunakan katalis asam sulfat sebagai katalisnya, bukan katalis Amberlis 15. Karena di dalam penggunaan katalis Amberlis 15 ini, dia memiliki waktu tinggal di dalam reaktor itu selama 3 jam, serta dia hanya bisa mencapai konversi sebesar 55,1%. Sedangkan untuk katalis asam sulfat, dia bisa mencapai 93 konversinya. Serta waktu tinggal di dalam reaktor lebih cepat proses reaksinya, yaitu 5 menit. Sehingga karena kondisi tersebut kita memilih penggunaan katalis asam sulfat. Berikut ini adalah diagram ahli prosesnya. Isobutanol dan asam palmitat masuk ke dalam reaktor serta katalis asam sulfat masuk ke dalam reaktor. Di sini terjadi reaksi esterifikasi, yaitu dengan reaksi yang bersifat eksotermis. Kemudian di dalam reaktor di sini kita menghasilkan katalis asam sulfat, isobutil palmitat, asam palmitat, H2O, dan isobutanol. Karena asam sulfat di sini kan tidak ikut bereaksi, dia hanya proses mempercepat suatu pembentukan isobutil palmitat, maka dia keluarnya juga masih terdapat asam sulfat. Kemudian masuk ke unit netralizer. Di unit netralizer di sini untuk memisahkan katalis asam sulfat yang dikembalikan ke dalam reaktor serta untuk memurnikan isobutil palmitat yang akan masuk ke dalam unit destilasi 1. Di dalam unit destilasi 1 di sini kita memisahkan senyawa-senyawa yang masuk ke unit destilasi ini berdasarkan titik didihnya. Sehingga top product di sini ada asam palmitat dan air, sedangkan yang bottom product di sini ada isobutanol dan isobutil palmitat yang akan menuju ke destilasi 3. Di destilasi ketiga, top produknya di sini adalah isobutanol yang akan dikembalikan ke dalam reaktor karena digunakan untuk mereaksikan menghasilkan isobutil palmitat. Sedangkan hasil dari bottom product di destilasi ketiga di sini adalah isobutil palmitat. Kemudian kita kembali lagi nih di destilasi 1, karena di destilasi 1 tadi top produknya kan H2O dan asam palmitat. Dipisahkan menggunakan destilasi kedua. Yang keluar dari destilasi kedua di sini adalah air, sedangkan top produknya di sini adalah asam palmitat yang dikembalikan lagi ke dalam reaktor. Ini adalah bentuk PFD berdasarkan literatur yang ada, dengan sama-sama menggunakan katalis asam sulfat. Namun di sini berbeda, dia hanya menggunakan satu destilasi dan penambahan dekanter, unit dekanter. Di sini silo 1 ini, S01 ini adalah tangki dari tangki dari asam palmitat, sedangkan di T1 ini adalah tangki isobutanol, T2 ini adalah tangki asam sulfat, T3 di sini adalah tangki NaOH. Keempat tangki ini dia bekerja pada tekanan 1 bar dengan suhu 30 derajat Celcius. Untuk isobutanol, asam palmitat, serta asam sulfat, dia akan mengalir menuju ke reaktor 1. Di reaktor 1 terjadi reaksi eksotermis dengan suhu dengan reaktor tangki berpengaduk. Di sini dia bekerja dengan suhu 107 derajat Celcius dalam tekanan 1 bar. Karena reaksinya bersifat eksotermis, kita harus mengkondisikan dalam kondisi isotermal dengan mengalirkan air pendingin ke dalam jaket pendingin. Kemudian hasil dari reaktor 1 di sini ada isobutil palmitat, asam stearat, kemudian asam sulfat, dan sedikit air ke dalam unit netralisir. Di unit netralisir kali ini dia ditambahkan NaOH ke dalam unit netralisir dari tangki 03. Di unit netralisir bekerja pada tekanan 1 bar dengan suhu 172 derajat Celcius. Kemudian
hasil dari unit netralisir kali ini akan diumpankan di unit destilasi. Di unit destilasi ini hasil dari bottom produknya di sini ada isobutil palmitat, sedangkan yang di atasnya ada isobutanol, air, dan sedikit isobutil palmitat yang ikut teruapkan. Karena masih ada isobutanol dan air, maka dia akan dilanjutkannya ke unit dekanter. Sebelum itu, menara destilasi kali ini di bagian atas di sini dia bekerja pada suhu 107 derajat Celcius tekanan 1 bar, sedangkan pada bagian bawah menara destilasi kali ini dia bekerja pada suhu 211 derajat Celcius tekanan 1 bar dengan tekanan 1 bar. Karena isobutil palmitatnya tadi perlu didinginkan, sehingga dia harus dialirkan ke dalam heat exchanger 4 ini. Di dalam heat exchanger 4 ini, dia didinginkan sampai suhunya 35 derajat Celcius, baru ke tangki penyimpanan T04 ini atau storage-nya. Karena tadi hasil dari destilasinya itu adalah isobutanol, sedikit isobutil palmitat, dan air, dia kan harus ke unit dekanter melalui aliran ini ya. Di unit dekanter di sini dia dipisahkan berdasarkan fraksi berat dan ringan. Fraksi ringannya itu adalah sebagian besar isobutanol, sedikit air, kemudian sedikit isobutil palmitat yang akan dikembalikan ke dalam reaktor. Sedangkan fraksi beratnya yang akan dibuang ke unit pengolahan limbah itu adalah sebagian besar air, sedikit terikut isobutil palmitat dan isobutanol. Oh iya, maaf tadi ada kesalahan di dalam unit reaktor ini. Dari unit reaktor ini ada hasil sampingnya, yaitu asam stearat yang dimurnikan di dalam tangki netralisir untuk memurnikan isobutil palmitat tadi. Kemudian kita ke neraca massa. Di dalam literatur, karena konversinya itu adalah 90% dengan kapasitas 15 ton per tahun yang bekerja 330 hari dengan waktu 1 hari itu 24 jam. Kita basiskan dalam 1 jam, sehingga kita bisa menghitung berapa aliran yang masuk serta aliran yang keluar setiap unitnya dalam kilogram per jam. Dari data literatur, ternyata didapatkan neraca massa yang masuk reaktor itu arus 1, arus 2, dan arus 9, serta yang keluar adalah arus 4, sama, yaitu 3.718,5 kg per jam. Kemudian di unit neraca massa netralisir, yaitu didapatkan yang masuk adalah 3.777,91 kg per jam, yang keluar juga sama. Yang tabel 1.3 di sini untuk neraca massa MD, maksudnya ini destilasi, menara destilasi 1. Yang masuk itu adalah 3.777,91 kg per jam, yang keluar juga sama 3.777,91 kg per jam. Untuk mencari neraca massa dekanternya itu juga sama. Di sini adalah arus yang masuk adalah 1890,09, arus yang keluar di sini juga ada 1890,09 kg per jam. Di sini juga kita harus membandingkan, karena kan tadi datanya 15.000 ton per tahunnya dengan konversi 90% dari data literatur. Karena yang kita inginkan untuk menyamakan sama-sama 50.000 ton per tahun supaya sama dengan kapasitas yang kita inginkan dengan konversi yang berbeda. Jadi di sini adalah data untuk maaf, ini masih neraca massa total. Ini neraca massa total dari unit keseluruhannya, hasilnya juga sama. Kalau yang ini baru yang data dari literatur dengan kita menyamakan kapasitasnya dengan konversi yang sama 90% yang dari literatur tadi. Dengan perbandingan tersebut sehingga diperoleh aliran yang masuk dan aliran yang keluar ini dikalikan 3,33 supaya mendapatkan kapasitas per tahunnya itu dalam 50.000 ton per tahun. Sehingga didapatkan laju alir yang masuk sama yang keluar dari neraca massa reaktor itu 12.395 kg per jam
massa yang masuk dengan yang keluar sama dari unit reaktornya. Kemudian neraca massa di unit netralisir, di sini kita mendapatkan aliran yang masuk dengan aliran yang keluar itu sebesar 12.592,9 kg per jam. Pada unit destilasi, kita didapatkan juga aliran massa yang masuk dan yang keluar sebesar 12.592,91 kg per jam. Baru kita ke unit dekanter. Di unit dekanter kita bisa menghitung neraca massanya yang masuk sama dengan yang keluar, yaitu sebesar 6.300,24 kg per jam. Baru kita menghitung sesuai dengan konversi yang kita inginkan, yaitu konversi 80% pada kapasitas 50.000 ton yang ini ya. Sebelumnya itu untuk mengetahui neraca massa totalnya dari keseluruhan unit itu juga sama, bisa dicek dari massa yang masuk dengan massa yang keluar. Baru kita beralih ke perhitungan yang sesuai dengan kapasitas 50.000 ton per tahun dengan konversi 80%. Karena sama-sama sudah 50.000 ton per tahun, hanya berbeda konversi dari perhitungan yang sebelumnya, maka untuk mencari massa yang keluar dengan massa yang masuk, yaitu dengan cara setiap, misal ya ini ya, yang masuk kan air, dengan cara neraca massa dengan aliran yang masuk air yaitu 22 kg per jam ini kita kalikan 80% dibagi 90%, karena kita menginginkan dengan 50.000 ton per tahun konversi 80%, sehingga kita menggunakan data perbandingan dengan 90% pada konversi 50.000 ton per tahun. Karena di sini di neraca masuk reaktor yang masukkan tadi sudah saya terangkan, ada isobutanol, ada asam palmitat, asam stearat, air, asam sulfat, isobutil, sehingga ditotalkan yang masuk itu ternyata sebesar 11.018 kg per jam. Di sini adalah isobutil palmitat ya, bukan isobutil saja. Kenapa dia ada isobutil palmitatnya lagi? Karena ini hasil dari recycle yang dari unit dekanter masuk ke reaktor, yang setelah proses pertama ya. Kalau awal proses belum terjadi adanya isobutil palmitat. Kemudian untuk massa keluarannya juga sama dengan massa masuknya pada unit reaktor. Unit yang kedua yaitu unit netralizer. Ada yang masuk dan ada yang keluar. Di dalam unit netralizer kali ini yang masuk di sini kan ada asam sulfat, natrium hidroksida yang sebagai penetral, kemudian natrium sulfat, ada air, asam palmitat yang hasil dari reaktor tadi, sedikit asam palmitat, terus ada isobutanol, dan asam stearat, dan hasil sampingnya ada natrium stearat juga, ada isobutil palmitat dan natrium palmitat. Kemudian kita mencari neraca massa yang masuk sama yang keluar dengan membandingkan dari data yang sebelumnya pada konversi 90% dalam kapasitas 50.000 per ton, sedangkan yang ini adalah 80% konversinya dengan kapasitas 50.000 ton per tahun. Sehingga didapatkan hasil neraca masuk netralizernya sama yang keluar dari unit netralizer sebesar 11.193,7 kg. Di sini yang ketiga ada neraca massa dari unit destilasi. Yang masuk ke unit destilasi kan ada air yang terbentuk dari reaktor tadi, ada sedikit isobutanol, ada isobutil palmitat yang sebagai produk, dan natrium stearat, ada natrium palmitat, natrium sulfat. Baru kita mencari setiap stream atau setiap arusnya, kita cari massa yang masuk sama massa yang keluar. Ternyata massa air yang masuk itu sama dengan massa air yang keluar sebesar 11.193,7 kg per jam. Kemudian di sini ada neraca massa dekanter di unit dekanter. Karena yang masuk ada air, isobutanol, sedikit isobutil palmitat, kita dapat mengetahui massa yang masuk terbentuk sebesar 5.600,21 kg per jam sama dengan massa yang keluar dari unit dekanter.
Untuk secara total atau neraca massa totalnya dapat dilihat bahwa yang masuk adalah isobutil palmitat, asam palmitat, air, asam stearat, asam sulfat, isobutanol, natrium hidroksida, natrium sulfat, natrium stearat, dan natrium palmitat. Yang masuk sama dengan yang keluar. Karena di sini dia 0 karena sudah tidak ada asam palmitatnya lagi, makanya dia tidak memiliki laju alir massanya. Kemudian didapatkan laju alir massanya yang masuk itu sebesar 66.216,86 kg per jam sama dengan neraca yang keluar. Oh iya, tambahan karena di awal belum ada natrium sulfat, natrium stearat, dan natrium palmitat dari hasil sampingnya karena tidak semua bisa terkonversi menjadi isobutil palmitat, makanya ada sampingnya. Karena yang masuk kan belum ada, sehingga di sini laju alirnya itu 0, laju alir massanya 0. Kemudian di sini ada pemilihan reaktor. Di sini untuk reaktor esterifikasi di sini dia berfungsi sebagai tempat mereaksikan isobutanol dengan asam palmitat tambahan asam sulfat sebagai katalis untuk membentuk isobutil palmitat. Yang terbuat dari stainless steel, volume dari reaktor adalah 175.291 meter kubik. Kemudian jenis alat reaktornya di sini adalah reaktor alir tangki berpengaduk atau RATP. Dia berjumlah 1 buah karena sesuai dengan dari PFD yang disajikan, dia hanya terdapat 1 reaktor. Kondisi operasinya 107 derajat Celcius, tekanan 1 bar. Konversi reaktor di sini adalah 90% karena menggunakan literatur. Jika tidak, dia bisa dengan konversi 80%. Diameternya 2,5838 meter. Kemudian tingginya adalah 3,6427 meter. Volumenya adalah 17,5291 meter kubik. Jenis heatnya adalah Torr spherical heat. Pengaduknya menggunakan turbin dengan 1 impeller. Dengan motor pengaduknya itu variable speed belt, kecepatannya 300 rpm. Diameternya 0,8613 meter. Daya dari motor pengaduknya adalah 35 HP. Pendingin jenis ini adalah menggunakan coil. Luas penampungnya 65,5411 meter persegi. Tebal koilnya 0,0731 meter. Untuk unit destilasi, kodenya adalah MD01, yang memiliki fungsi untuk memisahkan isobutil palmitat dari campuran isobutanol dan air yang akan dikembalikan ke dalam reaktor. Jenisnya itu adalah plate shift tray, kemudian bahan konstruksinya itu adalah stainless steel, jumlahnya adalah 1 buah sesuai yang ada di PFD, tinggi dari menara destilasi itu adalah 5,5326 meter, kondisi operasinya itu 172 derajat Celcius, maaf ini adalah 1 bar bukan 1 atm ya, salah tulis. Kemudian suhu yang ada di produk itu 107 derajat Celcius, tekanan 1 bar, sedangkan yang bawah itu adalah suhu 211 derajat Celcius, tekanan 1 bar. Dengan jumlah plate-nya itu ada 7 stage, kemudian umpan masuknya itu ada di tray nomor 6 dengan diameter 1,3429 meter, tebal selnya 0,188 inci, tebal heatnya 0,188 inci. Dari penjelasan yang telah saya sampaikan kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Saya akan perbaiki ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.